Teman bilang saya merasa dimanfaatkan, menurut saya nggak perlu banyak ngomong. Karena dengan media kemarin saya nggak ngomong juga, netizen kan udah pada pinter. Orang-orang di luar sana juga di komentar-komentar saya baca, walaupun saya nggak memperhatikan, tapi saya lebih baik membaca komentarnya. Karena orang-orang ini daripada saya membaca statementnya, dengerin statementnya, saya lebih baca komentarnya. Dan ternyata masyarakat Indonesia terima kasih banyak loh. Maksudnya kalian memang sangat luar biasa memikirkannya sebegitunya. Ada yang sampai peduli, bahkan sampai mengupas tuntas itu komentar. Jadi menurut saya nggak perlu banyak ngomong, tapi masyarakat di luar lah yang menilai. Masyarakat di luar lebih tahu siapa yang benar, siapa yang tidak. Daripada sekarang saya ngomong, takutnya saya ngerasa gimana, tinggi hati atau gimana. Jadi biarkanlah itu masyarakat yang menilai. Ada rencana nggak untuk bawa Dede Bintang ke Bekasi, ke rumah untuk menetap di situ? Kalau misalkan nantinya suatu saat Dede Bintang memang saya tahu dengan kepala mata saya sendiri tiba-tiba dia tidak diurus sama sekali, kita memang sudah ada kesepakatan sama Teh Putri kalau kita mau ngurus Dede Bintang. Tapi itu pun harus persetujuan dari saudara Teddy. Ya. Nanti masalah lagi. Diambil lagi katanya. Hak asuhnya masih tadi Dede Hak Bintang. asuh masih ada di Teddy. Oh iya. Oh ya jelas tuh. Jelas. Ini ada tambahan lagi ya. Jadi yang ingin ditanyakan juga oleh pihak keluarga itu, dulu ada perhiasan emas satu box itu lebih kurang nilainya hampir 2 miliar. Itu atas rekomendasi Pak Teddy itu diserahkan kepada orang yang namanya Iwan. Nah, kemudian perhiasan emas itu dimasukkan ke dalam gentong. Kemudian itu katanya mau dibersihkan ya, gitu ya, Putri ya. Nah itu waktu itu hadir waktu penyerahan itu ada Bu Idisa, ibunya almarhum, ada Pak Ecet juga hadir ya, Pak Ecet ya. Nah kemudian ada Bu Lina, ada Pak Teddy. Nah kemudian katanya waktu itu jangan dibuka dulu, gentong ditutup kain gitu ya. Nanti nih biar dibersihkan, nanti dalam waktu tertentu nanti baru boleh dibuka. Bahasanya tuh gini katanya tuh, barang-barang kenapa dikumpulkan karena harus dibersihkan karena kan itu barang-barang dari Kang Sule dulu. Jadi harus dibersihin dulu semuanya. Ya Teh ya, Pak bener bahasanya gitu kan? Takutnya aku nggak Bohong ke Kang Sule gitu. Iya, takutnya harus dibersihin. Jadi harus ditaruh di gentong, ditaruh apalah kayak lap gitu katanya. Jangan dibuka. Katanya. Ternyata karena nenek penasaran, saat itu ya nenek kan minta memaksa dibuka, ternyata nggak ada, kosong. Ternyata dibersihkan tuh benar-benar dibersihkan. Bersih itu kan. Saya kaget. Gitu. Karena kan kalau saya nggak ada di situ tuh, tapi saya amat sangat peduli karena kan maksudnya di situ ada perhiasan nenek juga, jadi saya, apalagi perhiasan mama almarhumah. Nah yang mau dipertanyakan kemana? Karena maksudnya gini, yang membersihkan itu adalah namanya itu saudara Iwan. Saudara Iwan itu tuh kenal sama Pak Teddy. Nah sekarang saya mau mempertanyakan hak saya yang ada di dalam gentong itu kemana kalau misalkan tiba-tiba hilang gitu. Jadi saya mau mempertanyakan juga, karena saya mempertanyakan bukan hak almarhumah saja, karena ada hak dari nenek yang bisa. Itu yang mau saya pertanyakan, kemana gitu sampai detik ini. Kita bisa sejauh ini bikinkan masa depannya Dede Bintang itu untuk bertahan seperti apa gitu. Ya dengan kata saya juga ya, dengan saya kemarin sama Putri tetap bersikeras, tetap mau ngasih keperluan mereka juga kan aku pengennya karena memang Dede Bintang tetap pengen hidup bebas, hidup tenang gitu, diurus saat kemarin gitu. Kalau mikirin masa depannya ya kita juga harus pikirkan ya, karena bagaimanapun dia tetap adik Kiki sampai kapanpun. Yang saya sedihkan sampai detik ini adalah kenapa Dede Bintang yang nggak berdosa sama sekali dijadikan seperti alat ini, yang nggak berdosa seperti ini gitu, malah dipermainkan gitu, di media membawa nama-nama Dede Bintang, ngomongin tentang ahli waris bawa Dede Bintang. Kasihan, maksud saya masih kecil gitu. Itu sih. Sebenarnya sampai detik ini ini belum tahu nih keberadaannya Dede Bintang di mana atau mas nama istrinya Pak Ecet. Kalau udah beberapa bulan tuh udah nggak sama istri Pak Ecet karena diambil kan, dibawa gitu. Jadi kalau pemberitahu, setahu saya kemarin pas pertemuan terakhir karena Pak Teddy nggak bisa, dia bilangnya katanya ngurus siapa ya, ngurus Dede Bintang. Berarti otomatis mungkin sama Pak Teddy. Laki katanya Pak Teddy itu pernah ngomong sama Laki sama Teh Putri soal hartanya yang 650 juta. Terus 150 jutanya itu dipakai renovasi kosan 30 pintu. Sisanya itu udah gabung sama hartanya almarhumah
seperti itu silakan buktikan aja. Kan ada surat tadi yang menyatakan begitu, gitu kan. Nah, silakan buktikan. Kita Jadi ini ada informasi dari Pak Ecet ya. Mudah-mudahan Pak Ecet itu informasinya valid gitu ya. Iya. Jadi menurut informasi Pak Ecet, dulu memang Pak Teddy itu pernah cerita punya uang 650 juta. Ini informasi dari Pak Ecet ya. Ini orangnya ada nih. Begini Pak Ecet. Pak Ecet, Nah, jadi kata Pak Ecet, dari uang Pak Teddy itu dipergunakan untuk membuat restoran geprek ya. Geprek, iya. Di mana Pak Ecet? Di Leng itu Buah Batu. Tua Batu. Berapa biayanya? Nyewa juga total 300. Di belakang sana. Lebih kurang berapa? 500 juta. Sewanya 300. Ah. 2 tahun, alat-alat 200 ya 500. 500. Jadi uang Pak Teddy itu sudah habis di sana Iya, gitu ya. habis. Nah, jadi kalau umpamanya katanya ada kos-kosan itu ada uangnya Pak Teddy sebagai uang Pak Teddy ya silakan menilai lah kan Iya. gitu ya. Nah, kita kalau umpamanya urusan benar atau tidaknya kalau mau pembuktian nanti urusan lain gitu ya. Nah, tetapi kan biarlah hati nurani kita yang akan bicara kan gitu ya, apa benar gitu ya itu memang milik beliau dan juga nanti bisa dibuktikan saksi-saksinya masih ada. Iya. Pak Ecet Ya, pikiran lah. pastilah karena kan namanya kepikiran mungkin gara-gara itu juga. boleh tahu nggak sih Put, bulanan untuk Dede Bintang sendiri itu rutin dikirimkah atau dan nominalnya berapa gitu? Mungkin kalau nominal kita nggak inilah. Tapi maksudnya rutin tiap bulan bisa ya, kalau mau nanti disebut. juga kalau diobrolin berapa-berapanya. Tapi kalau yang mau Iki sampaikan ketika kedua pengurus Dede Bintang dari istrinya Pak Ecet dan juga Teh Dewi, pokoknya aku tuh selalu memberikan statement kepada mereka ketika dia lagi ngurus ya. Apapun kebutuhannya, kata aku tuh, apapun yang dibutuhkan soal Dede Bintang, just let me know, kata aku tuh, kabarin aku aja apapun itu, kata aku tuh. Selama aku bisa, aku bantu, kata aku. Dan Ya. Putri pun gitu. Ki artinya ada bintang itu kan diurus sama kantor itu seperti apa sih? Nah, saya nggak tahu ya, cuma saat itu istrinya Pak Ecet pun sampai menangis-nangis menceritakan itu semua gitu. Bahwa ya saya nggak mau ngomong nanti aku salah ngomong nanti dari pihak mereka bikin statement lagi yang lain, saya males gitu maksudnya. Itu hubungan antara kantor sama istrinya Pak itu sendiri ada hubungan keluarga atau dari sama istri anak itu ya? Yang ngurus Oh, Pak Ecet. Pak Ecet. Nah, itu masih ada hubungan keluarga sama kantor dia seperti Nggak ada. Pak Ecet itu jadi dulu yang sehari-hari sama mama, jadi dia yang tahu banget uang kemana masuknya, aktivitas Pak Teddy sama mama kemana aja. Pak Ecet yang tahu semuanya. Dan istrinya itu karena memang sangat sayang sama almarhumah dan merasa ditolong saat itu sama almarhumah, akhirnya dia mau menolong ngurus itu Dede Bintang. Dan saya waktu itu sama Putri melakukan namanya kasih sayang sama adik yang wajar gitu. Saya kasih karena kasihan dan melihat kondisi juga saat itu. Nah, harusnya Pak Teddy juga bersyukur melihat anak-anaknya masih peduli gitu loh. Harusnya bersyukur. Sekarang harusnya tinggal berpikir kembali ke dirinya. Dirinya tuh kan harusnya bapaknya, Bapak Teddy itu harusnya ya bekerja. Maksudnya tuh daripada mencari hak-hak yang bukan haknya, lebih baik bekerja, cari nafkah. tapi sampai saat ini masih sama tinggal bareng sama Teddy atau berpisah? Nah, nggak tahu kalau saat ini kita nggak tahu ya Teh, karena kita nggak ada kabar sama sekali Tentang Dede Bintang ini. tentang saat ini. Ya. Iya, ulang tahun mama. Saya kira gini ya teman-teman tentang masalah 70 cm yang kata orang yang ahli katanya berharga itu batu bio. Cuman kita nggak bisa mengatakan berapa nilainya. Tapi itu juga Pak Ecet tahu persis dan Bu Itisah tahu persis, ibunya almarhum, bahwa itu barang itu ada di kediaman bersama pada waktu itu. Saya juga tahu bentuknya. Dan beliau juga